untuk pasca sarjana. Dari Bandung ibumu, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseri. Indonesia, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Dari Yogyakarta, ya teman-teman, ya, baik, dan juga Kepala BPMP Provinsi atau yang mewakili Bapak Herdiana, serta rekan-rekan teman-teman tadi wartawan yang hadir. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk hadir dan melaksanakan kegiatan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program S1 dan S1 terapan serta program pascasarjana. Saya di sini sebagai Ketua Pengurus Daerah Kagama NTT, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Ya, kita NTT patut berbangga karena Kagama ini, kemarin saya cerita sama teman-teman dari Jogja, Kagama ini 2 kali ketuanya orang NTT, yaitu Profesor Herman Yohanes, ketua pertama dan juga yang ketiga, serta beliau mantan rektor kedua di UGM dan sangat terkenal dengan integritas dan hidup yang sederhana. Padahal jabatannya sangat banyak, Menteri PU, anggota DPR, Dewan Riset Nasional, segala macam. Tapi saya kenal ketika masih kuliah di UGM tahun 89. Jadi sekarang baru umur 34 tahun saya, masih muda juga seperti semua. Nah, UGM punya perhatian khusus kepada kita di NTT, dan itu telah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi pada saat zaman Pak Victor dengan menandatangani MOU meliputi 3 bidang, yaitu pendidikan yang sekarang ini kita laksanakan, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat. Ada banyak ya, sampai 2 tahun lalu ada kerjasama penelitian dengan Pemda dan pemerintah daerah juga tidak kurang 77 kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat juga setiap tahun bulan Juni sampai Agustus, kemudian Desember sampai Februari dikirimkan adik-adik mahasiswa dari UGM untuk ber-KKN di NTT. Ya, tahun ini di Juni Agustus itu ada di Kolbano, Desa Oku dan Babuin, kemudian ada juga di Ende, ada di Labuan Bajo, dan tahun ini ada juga di Ngada. Ya, ini mahasiswa KKN. Dan itu bisa mengenal Indonesia ini, bahwa Indonesia kaya, dan mereka punya pengalaman banyak. Selain bisa mempraktekkan ilmunya di masyarakat, tapi mereka juga belajar di masyarakat tentang berbagai hal, termasuk tentang toleransi. Setelah datang NTT baru mereka tahu bahwa orang NTT ini casing saja yang bawa mama semua, dan itu perlu kita saling mengenal bahwa kita sebagai satu bangsa harus tolong menolong, dan memang tindak lanjut seharusnya yaitu kerjasama dengan universitas yang ada di Kupang, di NTT ini yang belum berlanjut. Di tempat-tempat lain KKN itu sudah kerjasama, jadi programnya dalam 50 hari itu bisa dilanjutkan, bisa saling belajar, bisa dilanjutkan oleh universitas yang ada di NTT. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun lalu Kagama NTT dipercaya sebagai salah satu dari 7 kota di Indonesia melaksanakan penerimaan mahasiswa baru ujian tulis berdasarkan komputer, berdasarkan tes komputer ya. Jadi kita
produktivitasnya tertinggi di antara 6 kota lainnya, yaitu Medan, Pekanbaru, Jakarta, Jogja, Banjarmasin, dan Makassar. Jadi kita punya potensi dan Kagama membuka akses dengan kepercayaan dari UGM membuka akses sehingga kita mungkin ya kurang beruntung secara ekonomi, tapi kalau punya kemampuan jangan ragu-ragu untuk ikut tes. Saat ini sejak tahun lalu kita juga saya cari dana untuk biayai ada satu anak, ibunya yang cuci pakaian saja, kadang-kadang jual kue, itu masuk dari SMA 1 ya, Baby Yohana Dini. Dia masuk ke Visipol dan IP-nya itu cukup baik, semester pertama 3,77 dan semester kedua 3,4. Ini berarti kan punya kemampuan menyesuaikan dengan cepat, ya, baik di soal pelajaran dengan lingkungan, dan kita asramakan. Kemudian dari Kagama memberikan beasiswa, UKT-nya 2,3 juta. Saya kira SMA itu kan banyak yang mahal, ya. UKT-nya 2,3 juta. Kemudian ada dana biaya operasional hidupnya 650.000 per bulan. Kemudian kita juga cari dana untuk biaya asramanya dan uang saku tambahan. Di asrama sekitar 4.650.000 selama 1 semester. Kemudian kita cari dana dari Kagama sendiri, kemudian dari relasi-relasi TLN. Saya kerja di TLN, kita cari dana untuk memberikan beasiswa kepada anak ini. Dan ini kesempatan buat kita untuk meraih cita-cita. Nah, kenapa harus kuliah di Jogja di UGM? Yang pertama kualitas. Ya, UGM kalau ranking paling 1-2, jarang ranking 3. Di Indonesia ranking dunia 200-an cepat. Dan itu pertama, dapat pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, kita bisa mendapatkan lingkungan belajar. Ya, ada tahun lalu ada dari SMA Dian Harapan lulus jalur khusus, ada jalur khusus juga. Jadi anak-anak SMA ini punya 5 peluang untuk masuk ke UGM. Yang jalur nasional, seleksi nasional itu berdasarkan prestasi. Kemudian yang kedua berdasarkan tes. Setelah itu jalur mandiri, ada berdasarkan prestasi dan berdasarkan tes. Nah, ada jalur khusus namanya PBUD, penerimaan bibit unggul daerah. Dan itu tidak banyak provinsi yang ikut. NTT tahun lalu lulus 2 orang. Satu anak kepala sekolah di Alor, tamatan dari Madrasah Aliyah Negeri, lulus kedokteran UGM, Safirah Masan, yaitu bayar SPP namanya sumbangan solidaritas pendidikan 30 juta masuk kedokteran. Jadi itu kan saya kira paling murah di dunia yang saya tahu. Masuk di undangan 210 juta, di UGM bayar 30 juta, ya. Kemudian yang kedua ada di teknik industri dari SDH, itu juga lingkungan belajarnya bagus. Jadi ketika misalnya mata kuliah sulit, kalkulus lah, atau ada mata kuliah yang sulit, teman-teman seniornya bisa ajarkan mata kuliah itu, kasih bimbel langsung di kos-kos. Jadi saya bilang bagus sekali, dibayar hanya 15.000 saja. Kan tidak ada bimbel kuliah, ya, ada bimbel untuk tes masuk. Nah, itu yang saya sebut bahwa lingkungan belajarnya kondusif untuk kita belajar. Ya, selain tentu di Jogja itu banyak makan minumnya murah, gaya hidupnya murah, dan juga banyak tempat wisata yang bagus. Itu hanya fitur tambahan saja. Dan karena itu saya terima kasih untuk Pak Ahmad dan teman-teman, Ibu Rektor, Prof. Opa yang punya perhatian khusus kepada kita di NTT. Di Indonesia Timur hanya dua tempat yang beliau turun langsung untuk sosialisasi, NTT dan Maluku Utara. Biasanya kirim staff, tapi NTT datang karena kepingin juga NTT maju. Kalau mau maju pasti SDM, kualitas SDM yang menentukan.
kemajuan terorganisasi suatu daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis, Bapak Amros yang telah meluangkan waktu dan mendukung kegiatan ini, dan juga sekaligus mohon untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Terima kasih juga kepada BPMP NTT, Bapak Herdiana dan teman-teman, Pak Mokhtar, dan juga Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru pendamping yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Kepala PTT Provinsi NTT, Robert, Ketua Pengurus Daerah Kagama Provinsi NTT bersama teman-teman pengurus, Bapak Ibu guru, dan anak-anak siswa-siswi kelas 12 SMA ya saya banggakan saya. Saya dulu waktu tamat SMA di Bajawa ikut SMP dulu masih UMPTN. Terus saya ini pilihan satu saya kecamatan akuntansi. Dan saya tidak lulus dan saya lulus juga. Artinya saya mau bilang bahwa dulu itu kesempatan cuma dua. Satu PMDK tapi angkatan kami dihapus. Itu sial yang kami. Angkatan kami ya 89 sama kita. Nah dihapus. Padahal sudah siap visil apa 2 BK. Mau ke sekolah terus dengan kabar bahwa dihapus. Jadi hanya ikut UMPTN. Ya sudah, UMPTN kita tahu orang kita sana ada itu hebat-hebat kita dari sini tapi kita coba jadi membantu. Nah, sekarang begitu banyak peluang bagi anak-anak sekalian. Memang untuk menjadi cerdas tidak harus sekolah di mana kita. Di undangan pun bisa cerdas, di UNIKA bisa cerdas. Tapi kalau ada peluang untuk ke lembaga yang lebih baik dan apa namanya yang sudah terukur lah kualitasnya gitu. Dan alumninya sudah hebat di mana-mana, sudah jadi menteri di mana-mana. Kenapa kita tidak berusaha? Nah, anak-anak harus dimanfaatkan kesempatan dengan baik. Kalau kalian mau membanggakan dirimu sendiri, orang tuamu dan alma matermu, saya kira ini kesempatan. Jadi ikut persiapan dengan baik. Saya ngobrol banyak dengan Pak Robert. Ada satu keinginan bahwa kalau bisa kesempatan kalau tidak salah itu kuota kita 200. Kalau bisa kita manfaatkan kesempatan dengan baik. Tadi saya komunikasi dengan Pak Robert baru 5 anak, baru sekian anak. Saya telepon kepala sekolah. SMA 6 sudah datang? Sudah. Agak cepat sedikit mungkin kamu terlalu jauh pikir kan. SMA 4, SMA 5, SMA 3, mana sih sebenarnya? Terus SMA 2, SMA 1, baik. Jadi teman-teman hari ini teman-teman beruntung mendapat kesempatan ada sosialisasi tentang program sarjana dan sarjana terapan. Jadi kalian punya peluang. Kalau saya sudah habis di sini, kerja tinggal tunggu pensiun. Sampai di sini, adik-adik masih punya cita-cita yang lebih terbuka ke depan. Jadi bisa, ya macam-macam. Tapi caranya ya dengan belajar dan sekolah itu saja. Oleh karena itu kita menyambut dengan baik bagaimana kampus UGM mau membuka diri ingin supaya UGM itu menjadi tempat semua anak Indonesia bisa belajar di sana, membuka ruang bagi anak-anak di luar Jawa juga untuk masuk ke sana. Nah kita mesti menyambut itu, kita menangkap peluang ini, dan kita harus jujur, kita kadang-kadang juga walaupun di dunia kerja kita tahu, tetapi ya kalau teman-teman dari sana, alumni mana di kacamata ya, kan punya kesempatan menjadi
kelapan bukti 3 jemaat dan kemudian sama bisa menjadi alumni jemaat. Dan saya dengar juga kampus-kampus itu juga ada di dunia apa ya? Yang alumni mereka satu lihat satu. Jadi kalau kamu berkesempatan setiap tahun untuk bisa sekolah di apa namanya kota yang orang sebut sebagai kota pelajar, tempat di mana ahli dan pakar itu dipersembahkan untuk republik ini. Saya kira teman-teman anak-anak bisa mencicipi apa nuansa suasana belajar di sana dengan pride menjadi apa mahasiswa di kampus dari silakan. Ini didampingi betul anak-anak ini. Karena begini, sekolah itu mau dibilang otoritas alumni, ada dicek alumni kemana? Oh, Undana dulu apa yang apa? Terus kalau misalnya SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di sekitar kota, anak 5 yang ikut sosialisasi kemudian bisa lulus, kita jalan ke kepala dinas itu jangan bisa atas berapa anak-anak? Salam mahasiswa UGM. Terima kasih. Yang calon mahasiswa UGM, selamat pagi. Salam mahasiswa UGM semua. Kita menunggu di sana dengan senang hati. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat pada Pak Kadis dan jajarannya, kemudian pada teman-teman agama, kemudian pada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pendamping. Terus perbedaannya dengan yang bukan jalur tadi bagaimana? Sebenarnya perbedaannya, pertama karena itu internasional, jadi pakai bahasa internasional. Kebanyakan adalah Inggris, sebagian ada yang menggunakan Arab, ya, karena itu juga salah satu bahasa internasional. Terus kemudian pengajarnya ini memiliki kualifikasi internasional. Pengajarnya yang ketiga, kesempatan untuk mendapatkan international exposure dari IUT itu jauh lebih banyak. Jadi kalau teman-teman yang reguler punya kesempatan mengikuti seminar, kemudian mengikuti pertukaran pelajar internasional misalnya, kemudian attending kompetisi internasional. Tapi kalau yang teman-teman IUT itu seperti diorganize menjadi setengah wajib bagi mereka untuk mengikuti international exposure itu, dan itu jalannya bagi kita. Kemudian tesnya kita sedang ke IUT. Kalau kita lihat di sini, seleksi di IUT itu jauh lebih awal. Jadi nanti di bulan Desember itu sudah ada apa namanya rilisnya, kemudian muncul jadwalnya, kapan akan ada pendaftaran, ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Itu jauh lebih awal daripada yang jalur nasional maupun UM. Ya, nanti teman-teman bisa akses ke laman UM di situ. Hanya memang yang membedakan adalah jalur tesnya jauh lebih mudah, karena kalau di nasional, kemudian UM, kemudian apa namanya yang dua jalur masing-masing itu tesnya macam-macam. Ada MKGU, ya, kemudian ada semua bahasa apa namanya asing yang ada di situ misalnya. Tetapi kalau yang untuk IUT punya dua, yaitu kemampuan bahasa Inggris dan potensi akademik. Ada program-program studi tertentu yang juga mengajak teman-teman untuk FDD, ya, semacam diskusi kelompok. Nanti dilihat kira-kira gimana nih cara mengajukan atau mengeluarkan pendapatnya di tengah-tengah teman-teman yang lain, gimana itu ada penilaiannya sendiri. Hanya memang dari sisi biaya ini jauh lebih
misalnya tidak diterima, tidak harus registrasi, berarti masih bisa mengikuti jalur yang lain.